dalam dua jenis, yakni sistem pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Pertama, sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli. Dan dalam sistem pembayaran tunai, instrumennya berupa uang kertas atau berbentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas. Kedua, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima atau menggunakan lembaga clearing. Sementara dalam sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang dipakai adalah alat pembayaran dengan kartu cek, bilet giro, nota debit, dan juga uang elektronik. Komponen-komponen dalam sistem pembayaran di perekonomian Indonesia. Yang pertama ada regulator, yang kedua adalah penyelenggara, yang ketiga ada infrastruktur, yang keempat ada instrumen, dan yang kelima adalah pengguna. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di perekonomian Indonesia. Yang pertama, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN. Kedua, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN. Yang ketiga, penyelenggara sistem clearing antar bank. Yang keempat, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Nomor 1, Bank Indonesia atau BI sebagai penyelenggara. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau biasa disingkat BI-RTGS. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI sebagai penyelenggara Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau biasa disingkat SKNBE BI. Yang ketiga adalah Bank Indonesia atau BI sebagai penyelenggara BISSSS. Uang. Sebelum ada uang untuk memenuhi kebutuhan, manusia saling bertukar barang atau disebut juga barter. Dari sistem pertukaran atau barter ini, ternyata terdapat suatu kesulitan, yaitu kesulitan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan menentukan ukuran perbandingan antara barang yang ditentukan. Dalam ilmu ekonomi, uang adalah suatu alat yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu kegiatan ekonomi. Fungsi uang ada 3, yaitu pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan ketiga sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi 4 macam bagian. Yang pertama, berdasarkan bahan material yang terdiri atas uang logam. Jenis uang ini terbuat dari bahan logam, bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua adalah uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Yang kedua adalah berdasarkan lembaga pembuatannya, yang terdiri atas pertama uang kartal. Uang kartal biasa diterbitkan oleh sentral. Dan yang kedua adalah uang giral. Berbeda dengan uang kartal, uang giral diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa kertas dan logam. Yang ketiga, berdasarkan nilainya yang terdiri atas uang penuh. Uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua, uang tanda. Uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Yang terakhir, berdasarkan negara yang mengeluarkan, yaitu dalam negeri dan luar negeri. You